Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai poverty atau kemiskinan. Apa sih yang dimaksud dengan poverty? Apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan? Nah, poverty, kemiskinan itu dapat kita katakan sebagai suatu istilah yang memiliki makna, yang memiliki arti berkebalikan dengan apa yang sering kita sebut sebagai kesejahteraan atau well-being. Ada beberapa pandangan mengenai kemiskinan tersebut. Pandangan konvensional mengenai kemiskinan itu adalah suatu pandangan yang menghubungkan kesejahteraan atau kemiskinan terutama dengan penguasaan komoditas. Sehingga orang atau seseorang atau keluarga itu dikatakan miskin ketika mereka tidak menguasai komoditas, ketika mereka tidak memiliki pendapatan, mereka tidak bisa melakukan konsumsi yang cukup. Mereka tidak bisa makan, minum, berpakaian secara memadai. Nah, ini konsep yang pertama mengenai kemiskinan. Jadi, konsep kemiskinan yang menghubungkan kesejahteraan dengan penguasaan komoditas, ini melihat kemiskinan dalam arti moneter, dalam arti uang, ketidakmampuan karena seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan baik karena seseorang atau keluarga itu tidak menguasai komoditas. Itu yang pertama. Nah, konsep yang kedua mengenai kemiskinan itu adalah kondisi yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan atau jenis konsumsi tertentu. Nah, ini misalnya kalau terkait dengan masalah makanan. Apakah mereka memiliki cukup makanan? Jadi itu. Apakah seseorang memiliki papan? Bagaimana dengan perawatan kesehatan? Bagaimana dengan kondisi pendidikan? Misalnya seperti itu. Jadi kemiskinan dikaitkan dengan jenis konsumsi tertentu, misalnya dengan pertanyaan, apakah seseorang memperoleh jenis barang konsumsi tertentu, apakah mereka memiliki cukup makanan, apakah mereka memiliki papan, memiliki tempat tinggal, apakah mereka mendapat perawatan kesehatan yang cukup, dapat memperoleh pendidikan yang layak, dan sebagainya. Jadi misalnya seseorang itu dikatakan miskin makanan kalau mereka tidak bisa memenuhi makanan secara memadai. Seseorang dikatakan miskin secara kesehatan kalau mereka tidak bisa memperoleh fasilitas kesehatan, mereka tidak bisa memperoleh kesehatan yang layak. Jadi dimensi kemiskinan seperti ini sering diukur atau dapat diukur secara langsung. Misalnya dapat diukur dari apakah seseorang itu kekurangan gizi atau tidak, apakah seseorang itu literate, melek huruf atau tidak. Jadi maka pandangan kemiskinan yang dikaitkan dengan jenis konsumsi tertentu ini lebih luas, melampaui atau beyond ukuran moneter dalam pandangan konvensional tadi, yang hanya melihat kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang itu tidak menguasai komoditas yang cukup. Ya, maka ada kemiskinan gizi yang diukur dengan memeriksa apakah banyak anak yang kerdil, ya, stunting, atau anaknya kurus. Kemudian apakah banyak terdapat kematian pada anak-anak dan bayi. Lalu ada kemiskinan pendidikan yang diukur dengan apakah seseorang itu melek huruf, literate atau tidak. Lamanya sekolah berapa tahun? Apakah mereka bisa menerima pendidikan formal yang cukup? Nah, seperti itu. Kemudian konsep yang ketiga ini konsep yang lebih luas lagi, ya, yaitu suatu ukuran kemiskinan atau kesejahteraan yang berfokus pada kemampuan individu untuk dapat berfungsi
di dalam masyarakat. Jadi orang miskin itu sering kekurangan kemampuan. Mereka mungkin memiliki pendidikan dan pendapatan yang tidak memadai. Mereka mungkin berada dalam kondisi yang kondisi kesehatan yang buruk. Nah, mereka merasa tidak berdaya, merasa insecure. Mereka tidak memiliki kebebasan politik. Jadi artinya karena ada hambatan-hambatan, ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa berfungsi dengan baik di dalam masyarakat. Nah, itu beberapa konsep kemiskinan. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa yang namanya kemiskinan, yang namanya poverty itu adalah sesuatu yang multidimensi, ya, multidimensi. Jadi sebenarnya tidak bisa masalah kemiskinan itu diatasi, dipecahkan dengan mudah, dengan sederhana karena sifatnya multidimensi. Jadi kemiskinan itu tidak hanya mencakup aspek ekonomi, aspek moneter, yaitu kondisi di mana seseorang itu tidak mau membeli, tidak mampu ya, bukan tidak mau, tetapi tidak mampu membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Bukan sekedar kondisi di mana seseorang itu tidak menguasai komoditas, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan baik. Tetapi poverty atau kemiskinan ini mencakup aspek sosial yang lain, aspek sosial budaya yang lain, seperti pendidikan, kemudian aksesnya terhadap fungsinya di masyarakat, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi itu mengenai konsep kemiskinan. Nah, selanjutnya hal penting lagi adalah atau ketika di sini kita membahas mengenai kemiskinan, kita membahas mengenai poverty. Kenapa sih dibahaskan berarti itu sesuatu yang penting? Nah, kenapa penting? Kenapa kemiskinan itu harus diukur? Apa sih kepentingan mengukur kondisi kemiskinan? Yang pertama, jadi ada 4 ya ini ya, ada 4 hal yang yang menjadi alasan kenapa kemiskinan itu perlu diukur, penting untuk diukur. Keeping poor people on the agenda, targeting domestic and worldwide intervention, monitoring and evaluating project and policy intervention, dan yang keempat adalah evaluating the effectiveness of institution. Nah, itu adalah mengapa kemiskinan itu perlu diukur. Jadi yang pertama, jadi tetap melihat atau menjaga agenda kemiskinan itu di dalam agenda, supaya tetap terjaga di dalam agenda yang harus dipecahkan, yang harus dicari solusinya, maka harus selalu nampak. Kalau kita kembali pada pembahasan mengenai SDGs, Sustainable Development Goal, ataupun yang sebelumnya, yaitu di dalam MDGs, Millennium Development Goal. Nah, baik di dalam MDGs maupun di dalam SDGs itu menempatkan kemiskinan itu sebagai goal yang pertama untuk diatasi, untuk ditanggulangi. Nah, maka pengukuran mengenai kemiskinan itu menjadi penting. Ukuran kemiskinan, ya, sebuah ukuran kemiskinan yang kredibel itu akan menjadi instrumen yang kuat untuk memfokuskan perhatian dari para policy maker, dari para pembuat kebijakan pada kondisi kehidupan orang miskin. Nah, dengan kata lain, sebenarnya kan orang miskin itu bisa dengan mudah diabaikan. Bahwa para pengambil kebijakan, para policy maker itu bisa dengan mudah mengabaikan orang-orang miskin, kelompok miskin, jika mereka tidak melihat statistiknya seperti apa. Jika kondisi kemiskinan ini tidak terlihat secara statistik. Maka pengukuran kemiskinan secara statistik, pengukuran dari kemiskinan ini penting jika ingin muncul di dalam agenda politik dan ekonomi.
supaya tadi tetap terlihat oleh para pengambil keputusan. Alasan yang kedua, mengapa perlu mengukur tingkat kemiskinan, yaitu targeting domestic and worldwide intervention. Jadi, mengukur kemiskinan adalah untuk menargetkan intervensi. Bagaimana suatu negara, bagaimana dunia ini harus melakukan intervensi untuk memerangi kemiskinan tersebut. Untuk ya kalau eradicate poverty. Jadi, nah bagaimana bisa menargetkan, bagaimana bisa membantu orang miskin ketika tidak tahu bagaimana mereka, seperti apa mereka, siapa mereka. Nah, untuk mengetahui bagaimana mereka, siapa mereka, ya, seperti apa mereka, maka profiling mengenai kemiskinan itu menjadi penting. Jadi, tujuan dari membuat profil kemiskinan itu adalah untuk menguraikan fakta-fakta utama tentang orang miskin, tentang ketidaksetaraan secara ekonomi. Kemudian akan memeriksa pola kemiskinan untuk melihat bagaimana kemiskinan itu bervariasi. Karakter kemiskinannya seperti apa, karakter geografisnya seperti apa, misalnya menurut wilayah. Di daerah A bagaimana, daerah B bagaimana, lalu bagaimana kemiskinan kalau dibedakan atas kemiskinan perkotaan dan kemiskinan perdesaan. Bagaimana kemiskinan kalau dibedakan atas dasar pendidikan. Ya. Jadi masyarakat komunitas yang bagaimana kalau tidak bersekolah, bagaimana yang bersekolah. Profil kemiskinan itu yang disajikan bisa di dalam bentuk tabel, bisa di dalam bentuk grafik, atau bisa di dalam bentuk narasi, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga untuk membuat atau membuat target-target intervensi, harus melakukan intervensi seperti apa. Jadi istilahnya singkat kata begini, kita tidak bisa melakukan intervensi secara tepat apabila kita tidak mengenal mereka, apabila kita tidak tahu mereka, tidak tahu mereka seperti apa yang dibutuhkan, miskin dalam hal apa. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, pengukuran kemiskinan itu digunakan untuk monitoring dan untuk evaluasi proyek, serta untuk melakukan atau untuk membuat kebijakan-kebijakan intervensi yang tepat. Jadi secara lebih umum alasan untuk mengukur kemiskinan adalah bahwa pengukuran dengan melakukan pengukuran kemiskinan, maka dapat diprediksi dampak dari kebijakan terhadap kemiskinan, dari upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan tersebut itu apakah sudah berdampak atau tidak, kemudian melakukan evaluasi, mengevaluasi kebijakan dan program yang dirancang untuk membantu orang miskin. Nah, kenapa ini penting? Kadang-kadang begini, kebijakan yang di atas kertas itu terlihat bagus. Sebagai contoh, kalau pemerintah itu kan punya beberapa program, misalnya program microfinance gitu ya, ada KUR, ada KOBE, ada dana bergulir dan lain sebagainya. Nah, ini adalah peluang baru untuk masyarakat miskin. Nah, namun kebijakan yang mungkin yang di atas kertas itu terlihat bagus, di dalam praktiknya itu belum tentu sebaik yang diharapkan. Bisa jadi di dalam prakteknya itu tidak tepat sasaran.
ada kendala yang tidak bisa atau ada hambatan-hambatan tertentu sehingga kebijakan-kebijakan tersebut menjadi tidak efektif di dalam prakteknya. Untuk menilai efeknya atau idealnya ingin memantau dampak suatu kebijakan terhadap orang miskin dan evaluasi jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi itulah pentingnya. Jadi artinya bahwa perlu diukur tingkat kemiskinan itu untuk monitoring, untuk evaluasi, kemudian bagaimana praktiknya di lapangan. Nah, pada akhirnya hasil evaluasi ini akan digunakan untuk bisa memformulasikan, untuk bisa merumuskan macam intervensi yang lebih baik. Nah, lalu yang keempat, evaluating the effectiveness of institution. Yeah. Measuring poverty is to help evaluate institution. One cannot tell if government is doing a good job of combating poverty unless there is solid information on poverty. Ya, ini saya kira cukup jelas gitu kan. Mengevaluasi efektivitas dari institusi. Jadi kita tidak tahu apakah pemerintah itu berhasil, apakah program-program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan itu working, sungguh-sungguh bisa memerangi, menurunkan tingkat kemiskinan. Kalau kita tidak memiliki informasi mengenai perkembangan kemiskinan. Jadi mimpi di dalam SDGs itu adalah dunia bebas dari kemiskinan, gitu kan? Maka kemudian itu menjadi misi yang pertama, menjadi goal yang pertama di dalam SDGs, yaitu untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan. Jadi pengukuran kemiskinan itu penting untuk melihat apakah berhasil atau tidak. Kita tidak bisa mengatakan pemerintah berhasil, pemerintah sukses di dalam program-program kemiskinan kalau kita tidak tahu bagaimana perkembangan dari tingkat kemiskinan itu sendiri. Nah, itu adalah 4 hal penting atau 4 hal yang menjadi alasan kenapa kemiskinan itu penting untuk diukur. Dengan pengukuran kemiskinan itu, maka kita bisa think systematically. Jadi secara sistematis kita bisa berpikir bagaimana cara-cara, bagaimana strategi untuk menekan angka kemiskinan, untuk mengurangi kemiskinan. Nah, tentu saja mengukur saja tidak cukup ya. Measurement is necessary but not sufficient. Jadi memang harus secara jelas, secara sistematis bagaimana orang-orang miskin ini dapat ditingkatkan kesejahteraan. Jadi segala sesuatunya itu harus dilakukan secara sistematik, harus matching, harus tepat. Maka itulah sebabnya kenapa pengukuran kemiskinan itu menjadi sangat penting. Nah, itu teman-teman mengenai konsep dan pengukuran kemiskinan. Ya. Oke, thank you.